Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Eka Dharma Putra dari Universitas Terbuka UPBJJ Jember dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan melaksanakan praktik unit 2 dari mata kuliah Manajemen Resiko Agribisnis. Saya akan mewawancarai owner dari CV MMA Farm yang ada di Desa Bangsal Sari. Mohon izin Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkelanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan cuaca dan musim terhadap produktivitas serta kualitas melon yang dihasilkan oleh CV MMA Farm ini? Kalau perubahan cuaca itu Mas ya sangat berpengaruh Mas untuk budidaya melon. Contohnya kalau curah hujan tinggi itu dapat meningkatkan resiko serangan penyakit dan menurunkan kualitas buah. Sedangkan apabila terjadi kenaikan suhu yang cukup tinggi, panas, itu juga dapat menyebabkan pertumbuhan buah yang tidak optimal. Oke, baik Pak. Yang nomor 2, apa dampak fluktuasi harga melon di pasar terhadap pendapatan keuntungan CV MMA Farm ini, Pak? Untuk fluktuasi harga ini berpengaruh dari fluktuasi harga ini dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan Mas. Contohnya saat harga melon turun pada musim panen raya, margin keuntungan itu berkurang. Sebaliknya, saat pasokan terbatas, harga melon meningkat dan keuntungan perusahaan bertambah. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana perusahaan menghadapi kenaikan harga input produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan bahan pendukung lainnya, Pak? Di perusahaan ini biasanya melakukan perencanaan anggaran Mas, melalui kebutuhan produksi dalam jumlah tertentu saat harga stabil, serta mencari pemasok alternatif agar mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Pastinya untuk budidaya melon ini membutuhkan air, Pak ya? Ya. Sejauh mana ketersediaan air menjadi faktor risiko dalam kegiatan budidaya melon ini? Untuk air sendiri ini sangat penting Mas untuk budidaya melon, karena namanya tanaman Mas ya, memang butuh air ya. Untuk pasokan air sendiri itu sudah cukup dan teratur. Untuk mengurangi resiko kekurangan air, perusahaan kami menggunakan sistem irigasi dan menyiapkan sumber air cadangan. Bagaimana perusahaan mengantisipasi serangan hama dan penyakit yang dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan iklim yang terjadi saat ini? Untuk hama Mas ya, hama sama penyakitnya Mas, kita menerapkan monitoring yang sangat rutin, terus sanitasi lahan, penggunaan pestisida sesuai dosis, serta menerapkan pengendalian hama terpadu. Itu Mas. Oke. Strategi apa yang diterapkan perusahaan untuk mempertahankan daya saing di tengah banyaknya produsen melon yang muncul saat ini? Untuk masalah persaingan, kami itu fokus pada kualitas produk Mas, menjaga konsistensi ukuran dan rasa melon, serta membangun hubungan baik dengan pelanggan dan mitra pemasaran. Oke, baik. Dalam cuaca yang tidak menentu Pak ya, bagaimana perusahaan mengantisipasi resiko gagal panen dalam perencanaan dan pengelolaan usaha ini? Untuk menanggulangi gagal panen, kita melakukan pengolahan budidaya melon ini sesuai dengan SOP, memilih benih unggul contohnya, melakukan pengawasan tanaman secara berkala, dan menyediakan dana cadangan untuk menghadapi kemungkinan gagal panen. Oke, baik. Apakah perusahaan memiliki rencana pengembangan usaha atau diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk ini? Ya, perusahaan berencana mengembangkan varietas melon baru dan mempertimbangkan budidaya komoditas hortikultura lain sebagai sumber pendapatan tambahan. Oke.
Bagaimana perusahaan memastikan kualitas melon tetap konsisten agar dapat memenuhi permintaan pasar dan pelanggan? Untuk itu perusahaan sendiri menerapkan standar budidaya yang ketat mulai dari pemilihan benih, pemeliharaan tanaman hingga proses panen dan sortasi sehingga kualitas buah itu tetap terjaga, Mas. Oke, baik. Yang terakhir, Pak ya. Oke. Langkah strategi apa yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi perubahan permintaan konsumen atau tren pasar di masa yang akan datang? Untuk perusahaan sendiri ini dari kami ini terus memantau tren pasar, melakukan evaluasi kebutuhan konsumen dan meningkatkan kualitas produk serta memanfaatkan media digital untuk memperluas pemasaran. Oke, baik. Mungkin itu saja Bapak yang saya dapat tanyakan. Kurang lebihnya terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.